Mari kita kembali kepada Allah. Yang dibutuhkan oleh bangsa ini hanya satu, ridhonya Allah. Solusi dari permasalahan yang terjadi di bangsa ini hanya satu, ridhonya Allah. Dan ridho Allah seakan-akan sudah menjauh dari kita. Disebabkan apa? Disebabkan dosa. Dosa kita, subhanallah, tiap hari dosa kita. Di mata ada dosa, di pandangan ada dosa, di tangan ada dosa, di uang kita ada dosa, di rumah kita ada dosa, di HP kita ada dosa, berbicara dosa, mendengarkan dosa, melihat dosa. Bagaimana tidak akan dijauhi oleh ridhonya Allah kalau kondisi seperti ini? Mari kita bersama-sama berusaha untuk bangkit. Kesian anak cucu kita nanti kalau kita tidak tobat. Kalau kita tidak segera memperbaiki, anak kita akan lebih bejat dari kita. Anak kita akan lebih hancur dari kita. Dan jika itu terus berlanjut, tidak usah nunggu cicit atau nunggu anaknya cicit. Bisa-bisa cucu kita sudah murtad dari agama Islam dan tidak kenal kepada agama ini. 17 Agustus ini mudah-mudahan Allah merdekakan bangsa ini dan Allah bebaskan bangsa ini dari murkanya Allah. Itu yang saya harapkan, itu yang saya doakan dari beberapa hari menjelang 17 Agustus ini. Kita hanya butuh satu, saudara. Kita hanya butuh satu, butuh ridhonya Allah. Kalau Allah ridha, maka semuanya akan terselesaikan dengan caranya Allah yang maha agung. Bukankah Allah sudah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Jangan lagi negeri ini diambang resesi, hancur ekonominya, menggunung hutangnya. Kalau Allah sudah berkehendak dengan kun fayakunnya, akan banyak sebab yang dibuka oleh Allah, akan banyak pintu yang dibuka oleh Allah, dan tahu-tahu dalam waktu yang singkat semuanya akan selesai. Tetapi ingat, yang hanya mampu menyelesaikan ini adalah Allah. Ahli-ahli politik kita, ahli-ahli ekonomi kita, tokoh-tokoh kita sudah kebingungan semuanya. Dari mulai rakyat jelata sampai presiden bingung sekarang. Mau diapakan bangsa ini? Mau dibagaimanakan bangsa ini? Sudah bingung. Tetapi yang kita heran jika yang bingung itu adalah orang muslim, orang yang mengakui iman kepada Allah, yang mana segala sesuatu berada di tangan Allah, dan ketika Allah mau maka kemaunya Allah yang akan terjadi. Permasalahan ini kecil, saudara, bagi Allah, besar bagi kita, tapi kecil bagi Allah. Jangankan cuma untuk begini, untuk menciptakan dari setetes air menjadi manusia, yang kemudian manusianya itu bisa jadi orang kaya, orang sukses, orang tokoh, presiden, menteri. Dari setetes air yang hina Allah bisa jadikan seperti itu. Kemakmuran Indonesia dari mana? Dari Allah, dari apa yang ada di buminya Allah. Dikeluarkan emas, dikeluarkan tambang, dikeluarkan gas, dikeluarkan batu bara. Dari Allah semuanya. Apa yang bisa diperbuat oleh manusia? Tak ada. Terus terang, bangsa ini tidak banyak berbuat sesuatu, terkecuali hanya murni harus sadar bahwa jika sebelum ini ada kemajuan di negeri kita, semuanya dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Walain kafartum inna adabi. Dan jika kamu kufur, jika kamu ingkar, siapapun itu yang ingkar di negeri ini, maka Allah peringatkan, ingat, sesungguhnya adab Allah maha pedih.